kita hadirkan satu muqaddimah fiqhiyah dengan mengutip dari kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering disebut dengan Taqrib, yang kita sudah sampai kepada sunnah-sunnah di dalam solat. Qala Imam Abi Suja, qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid daraini amin. Ila anqal wa sunanuha qabla dukhul fiha syai'ani al-adhan wal iqamah. Sunnah sebelum solat, ada sunnah saat solat, ada sunnah setelah solat. Sunnah sebelum solat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu adzan dan iqamah. Akan tapi kita tidak akan pindah lagi ke pembahasan selanjutnya. Kita ingin sedikit menjelaskan tentang adzan agar lebih detail, karena ini adalah yang juga amalan yang setiap saat kita saksikan agar semakin sempurna. Adzan itu sunnah. Adzan disunnahkan sebelum sholat fardu, baik itu sholat qadha atau sholat ada. Kalau kita mengqadha sholat fardu tetap disunnahkan adzan. Baik kita sholat sendiri atau sholat berjamaah, tetap disunnahkan adzan. Maka mungkin ada di antara kita tertinggal dari sholat berjamaah, atau mungkin karena satu hal tidak pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, karena uzur mungkin. Maka biarpun kita tidak berjamaah dan sholat di tempat yang sunyi, maka disunnahkan kita adzan. Disunnahkan adzan, baik sendiri atau jamaah, sholat ada atau sholat qadha. Baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa untuk tukang adzan, jika tukang adzan itu digaji, ada tukang adzan ada dua model. Yang pertama tukang adzan yang gratis, yang kedua adalah tukang adzan yang sukarela. Jika tukang adzan itu yang gratis dan yang pakai bayar, sukarela gratis. Pertama tukang adzan yang dia dibayar. Yang kedua adalah sukarela atau gratis. Jika tukang adzan itu digaji, maka dia wajib untuk muraqabah waqt, untuk memperhatikan kapan waktu sholat itu masuk. Kehalalan gajinya di sini, karena dia digaji untuk memperhatikan waktu, kemudian dikumandangkan adzan. Ini adalah tukang adzannya. Kalau ternyata dia tidak memperhatikan waktu, maka haram, gajinya haram. Kemudian setelah seorang tukang adzan ini, lah kalau tukang adzan itu yang sukarela, enggak, gratis dia jadi tukang adzan, maka dia adzannya terlambat sedikit pun tidak ada masalah. Tapi kalau tukang adzan yang digaji, hendaknya dia memperhatikan waktu, dan di saat itu awal waktu di adzan. Adzan di awal waktu. Dan kami himbau kepada siapapun, hendaknya adzan itu tetap di awal waktu, karena adzan itu tidak hanya untuk orang yang datang di dalam masjid. Kadang dinanti-nanti oleh orang yang ada di luar. Sehingga kami himbau, kami ingatkan kepada anak-anak, biarpun kita majelis semacam ini, kalau sudah datang waktu sholat, kumandangkan adzan. Disambung lagi nanti pelajarannya. Karena adzan itu untuk memberitahu yang lain. Bahkan ada mungkin orang mau bepergian nunggu waktu sholat tiba. Setelah sholat dia ingin melakukan sholat berjamaah, setelah itu pergi. Maka jangan sampai ada di antara kita menunda adzan dari awal waktu. Kemudian jika kita sudah menunda dari awal waktu, maka tidak sunahkan lagi diangkat di menara. Karena nanti malah bikin pusing orang. Sudah 2 jam setelah masuk waktu sholat, misalnya asar jam 3. Zuhur jam 12. Taunya orang adzannya jam 2:30, kan mikir sholatnya di masjid 2:30 atau jam 2 lah, sholat zuhur, tiba-tiba langsung adzan di mikrofon. Orang pada bingung, dipikir sudah masuk waktu asar. Seperti itu. Jadi kemudian juga perhatikan, ini ada nanti bagi yang menghendaki saudara-saudari yang ingin mendapatkan, ini ada catatan tentang adzan, bisa diambil di media Al-Bahjah, bisa di-download dan sebagainya. Ini adalah sekelumit tentang adzan. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita syaratnya tukang adzannya, dia adalah harus seorang muslim, kemudian dia tamyiz, kemudian dia seorang laki-laki, tertib. Dan adzan sunnah hanya bagi kaum pria saja, wanita tidak disunnahkan untuk adzan.
Kemudian masuk waktu sholat. Adzan sebelum waktu sholat nggak dianggap. Dan sunnahnya adzan, nah ini kalau yang tukang adzan, sunnahnya adzan adalah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, sunnah. Kemudian dalam keadaan suci yang kedua. Kemudian sebisa mungkin berdiri kalau orang yang bisa berdiri. Keempat, menoleh ke kanan saat membaca hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alas shalah yang kedua sudah balik lagi ke kiblat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah menoleh kiri. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Gitu. Kemudian bacaannya yang tartil, jelas hurufnya. Kemudian disunatkan juga tarji'. Yang kurang adzan, tarji' itu sebelum dia membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia sudah membaca syahadat pelan. Asyhadu an la ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna. Jadi yang pertama syahadat untuk dirinya sendiri. Jangan sampai dia menyeru syahadat kepada orang, dianya belum mantap syahadatnya. Maka disunahkan untuk tarji' asyhadu an la ilallah. Pelan-pelan. Kemudian bagi yang melakukan sholat jamak sekalipun tetap disunahkan adzan. Akan tapi adzannya cukup sekali. Cukup sekali. Ada yang mengatakan 2 kali ini. Ada khilaf di antara mazhab kita yang dikukuhkan adzan sekali sebab adzan itu adalah hakun lil waqt. Jadi adzan itu waktu zuhur atau waktu asar. Miliknya waktu. Artinya kalau sholat jamak adzannya sekali saja. Kalau qomat iya. Setiap mau sholat qomat. Mau sholat fardu ini diqomati. Adanya adzan iqamat hanya sholat fardu saja. Sholat sunnah tidak. Kalau sholat katakan sallu jami'ah. Jadi yang ada adzan dan iqamat itu hanya sholat apa? Untuk sholat fardu saja. Kemudian ada catatan ringkas nanti insya Allah. Baik, mungkin inilah tentang adzan. Sekelumit tentang adzan. Dan juga dihimbau kalau adzan harus tartil. Tartil itu adalah benar di dalam bacaannya. Jangan terlalu panjang. Adzannya meliuk-liuk, tidak tahu mat apa, mat kepanjangan namanya. Jadi namanya mat kepanjangan. Nah, mat itu kan panjang, ada mat kepanjangan. Jadi tidak seperti itu. Mat ada, tapi ada ukurannya. Jadi kami himbau tukang adzan itu bagaimana dia bisa mempercantik suaranya, tapi sekaligus benar di dalam adzannya, tidak terlalu panjang. Kadang meliuk-liuk. Apalagi itu. Sampai setengah jam adzan. Karena itu kan hasil lomba itu, bukan karena ilmu. Lomba adzan suaranya bagus, langsung jadi tukang adzan. Ada ilmunya. Maka kami ingin mengadakan pelatihan namanya fikih berjamaah. Di dalamnya adalah bagaimana sholat berjamaah yang benar, termasuk di dalamnya adalah adzan dan iqamat. Baik, kita lanjutkan kepada kitab Abi Suja, Mukhtasar Abi Suja. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Tadi sunnah sebelum masuk sholat, adzan dan iqamah. Ada sunnah setelah masuk waktu sholat, yaitu syai'ani 2 hal. At-tasyahudul awwalu. Tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada orang lupa nggak tasyahud awal waktu sholat duhur kan seharusnya di rakaat yang kedua duduk melakukan tasyahud awal, tapi dia lupa berdiri, ya sudah, nggak wajib kok. Malah tidak boleh kembali, kalau kembali batal karena sudah masuk rukun berdiri. Kenapa kembali lagi kepada sunnah tasyahud? Dan tasyahud ini adalah termasuk sunnah yang jika ditinggal disunahkan kita untuk sujud syahwi. Ini sunnah jika ditinggal disunahkan untuk sujud syahwi.
Namanya sudah ab'ad. Yang kedua adalah ini. Wal kunutu fis subhi. Ini sama ab'ad juga. Kunut subuh. Dan wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan juga disunnahkan kunut di saat sholat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Jadi ada tasyahud awal, kalau ketinggalan kita disunahkan sujud sahwi. Dan juga kunut subuh, kalau ketinggalan sujud sahwi. Kunut subuh. Ya jangan sampai ada yang meninggalkan kunut subuh, sunnah yang dikukuhkan.